Maaf kalau gue ngomong kayak gitu. SDM tinggi gak akan nilai orang kayak gitu sayang ya. Gitu loh. Paham? Terus apa lagi? Dari sisi education, magister dari universitas terkenal, ya kan? Apalagi mandiri ya, tidak mengandalkan duit orang tua. Ya, dia bisa aja tajir dari babenya yang emang kaya. Emaknya juga wanita karir. Tapi kagak, dia usaha sendiri. Nah itu baru keren gitu loh. Anak muda yang kerja keras bisa menghasilkan uang sendiri, financially independent by himself, not supporting by his family. Kayak Wakanda tajir sedikit, anak pejabat mulai ngandalin ordal gitu loh. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam New. Nah, oke teman semuanya, para fan Aisyah kali dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki mudah segala urusannya, gih. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya, ya di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali, gih. Nah, ini terkait dimana momen ketika saat Aisyah Khalid bersama Kak Vio lagi sedang asik berada di tempat gym, teman semuanya lagi olahraga bersama ya. Wah, ini keren banget ya. Wah, itu kan biar sehat begitu. Nah, setelah itu ada salah satu komentar dari Bunda Mulishop terkait terkait Kak Vio dibanding-bandingkan dengan Fuji. Nah, itu. Oke, dan selanjutnya ada Zal yang lagi berbagi ya ke sesama. Wah, luar biasa ini. Timnya nih, keren banget ya. Dan juga ada tanggapan dari Bunda Bunda Lias R ya. Itu ya terkait Aisyah Glamor ya, terkait tentang biografi Aisyah lah ya. Dan juga dari Bu Beda Nena menanggapi terkait Aisyah itu berbaginya larinya kemana dan keuntungannya, intinya begitu teman semuanya. Intinya membahas terkait akan konten berbaginya Aisyah kait. Nah, oke. Jadi itu topiknya yang akan saya sajikan kali ini ya, reaction ya. Oke, jadi untuk teman semuanya jangan lupa tonton video sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Mau tanding? Kuat kali ya. Pakai dukun ya, pakai dukun. Let's go, Vio Khalid. Hari ini mau nge-gym tapi PT-nya kita impor dari Malaysia. Yeah. Kau harus fokus. Mau tanding kan? Mau tanding? Mau tanding? Mau tanding. Oke, aku ajar. Panas badan lo. Oke. Harus santai. Santai. Gak boleh emosi. Oke. Santai dulu. 1 minute, oke? Bebas, kaki boleh. Kan main full body ya? Back boleh, shoulder, tricep, leg dikit boleh lah. Leg dulu. Leg dulu. Apa Pak PT? Mahal loh PT ini dari Malaysia. Jom. Ayo, jom kita. Ini lagi mau back squat. Kita lihat dia kuat apa enggak. Kuat di gym atau kuat bicara, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Aku udah lama gak squat juga nih. Uish, rasa nih lama gak main kaki gue. Jadi 15, aku kuat berapa ya? 10 dulu kali ya. Capek? Boleh. Boleh. Turunin boleh Pak? Mau turun nih? Ah, nih oke nih. Boleh kan? Capek juga lawan anak muda ini ya. Baru round 1, belum minum aja nih. Aduh, baru mulai udah mau mati. Gimana nih? Rupanya kuat kali ya. Pakai dukun ya, pakai dukun. $60 tambah 20. Jauh, Pak? 80 kilo. Bro, do you need help, bro? Bro. No, you don't need help. 80 kilos. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Udah. Kelas. Udah? Berat beban, berat lagi hidup gue. I told you it's too heavy. Minta maaf, lu bakal dilewat sama gua. Anas, kamu udah lewat. Anas jangan nge-gym. Habis Anas. Anas. Cross sekali ya. Boleh lah ya ikut Bion? Boleh. Udah bisa ikut Bion katanya. Boleh. Tuir cantikan Fuji imut iya, emang aku udah tua, udah umur 35. Sumpah ya, ini orang-orang yang pada head comment ke Kak Vio tuh kenapa sih? Kayaknya tuh pengen banget ya hubungan kakak beradik ini tuh
pecah, huru-hara, berantem gitu. Kenapa? Kenapa? Biasanya ya orang-orang yang seneng hubungan itu rusak, itu tuh bagian dari syaiton ya. Syaitonur rojim ya. Apa kalian-kalian yang ngetik-ngetik itu adalah jelmaan syaitonur rojim? Hah? Kesel banget gue. Oke, pakai jilbab dulu ya biar anggun ya. Ini gue pakai hijab instan andalan gue ya tuh. Nggak perlu pakai peniti-peniti, nggak perlu pakai jarum-jarum, satset kayak krimnya Fuji. Dah, bye, sudah cantik. Oke. Guys, please banget ya, gue nggak tahu ya, ini pasti ya, pasti orang-orang pada bilang, ngapain sih Kak Vio komenan-komenan kayak gitu dibaca, nanti kan jadi hujatan ke F. Lu tahu nggak, komenan kayak gitu tuh setiap saat Kak Vio live itu selalu muncul. Nanti katanya kalau nggak dibahas, ya kenapa sih Kak Vio nggak mau ngebahas, lagi renggang ya hubungannya, lagi berantem ya. Giliran dibahas nanti dibilang apa? Aduh Kak Vio kalau nggak nyebut nama dia nggak FYP ya. Kak Vio kalau nggak bahas nama dia nggak viral ya kontennya. Makanya tuh sebenarnya jadi Kak Vio tuh serba salah ya sayang ya, serba salah. Tapi gue salut sih sama Kak Vio yang tetap calm ya, tetap tenang gitu ya, menjawab para haters nggak penting ini ya. Sebenarnya ya guys, antara Kak Vio sama Fuji tuh nggak ada apa-apa loh. Maksudnya mereka baik-baik aja. Kalau yang nonton live-nya Kak Vio kemarin, itu Kak Vio bahkan jelasin Fadli waktu ke Bali aja tuh masih nanya-nanya villa sama Kak Vio. Kak Vio masih rekomendasiin dan seterusnya. Cuma hanya karena jarang ketemu atau bahkan mungkin belakangan ini nggak pernah ketemu, itu kalian tuh ngambil kesimpulan sendiri seolah-olah mereka tuh berantem, seolah-olah mereka tuh renggang gitu kan. Terus dijelasin juga kan sama Kak Vio, ada yang nanya, kenapa sih Kak Vio nggak pernah kasih komen tentang Fuji dan Mas Dewan yang sekarang lagi deket. Kak Vio udah jelasin kan, aku tuh nggak kenal sama Mas Dewannya, jadi apa yang mau aku komentarin, dan aku tuh orang yang nggak mau mengatur percintaan temen-temennya dia. Jadi selama itu temennya, adeknya, atau siapapun yang deket dengan dia itu bahagia, dia pasti support sayang. Dari dulu juga Kak Vio kayak gitu kan. Apa yang membuat Uti happy, dia pasti happy. Jadi dia nggak mau ikut campur dalam urusan perasmara-asmaraan gitu ya. Jadi bukan karena mereka nggak pernah ketemu lagi mereka berantem, dan bukan karena Kak Vio ketemunya sama Aisar jadinya Kak Vio lebih dukung Fuji sama Aisar ketimbang Fuji sama Mas Dewan. Nggak kayak gitu sayang, nggak kayak gitu ya. Jadi please lah, kalian tuh pikirannya tuh jangan kotor gitu, jangan kotor, jangan senengnya adu domba, jangan senengnya tuh huru hara. Apa sih tujuannya tuh apa coba? Oh ya, satu lagi, di live-nya itu juga ada pertanyaan ya, Kak Vio kenapa sih nggak pernah marah sama Aisar, padahal dia sering head comment, nge-like head comment tentang Fuji. Tahu nggak jawaban Kak Vio apa? Emang kalian tahu aku marah atau enggak? Emang kalian tahu aku negur atau enggak? Nggak semuanya harus di-sharing sayang, nggak semuanya harus dikasih tahu, nggak semuanya harus dilaporin, ngerti nggak? Dan Kak Vio itu udah tegas bilang kan, emang sekarang masih ada nggak sekarang komen-komenan Aisar, like Aisar yang menghujat atau nge-like hujatan tentang F? Ada nggak? Kalau misalnya nggak ada, ya udah, orang itu berproses sayang ya. Aisar Fuji itu bukan malaikat yang semua yang mereka lakukan itu sempurna, tanpa celah, tanpa dosa. Enggak, mereka manusia biasa. Mereka manusia biasa yang mungkin pada saat itu emosinya nggak terkontrol. Apa yang terjadi di belakang layar kita nggak tahu, sampai ada like head comment kayak gitu. Dan sama kayak misalnya yang terjadi sama Oma Gala juga, di cecar pertanyaan terus menerus, ya pasti mungkin ada emosi yang
kita nggak tahu ya sampai keluar statement yang kayak kemarin gak ada kesempatan lagi, atau mungkin bahkan Fuji udah nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar sampai bilang ta'arufan itu bercanda dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita nggak tahu guys yang ada di belakang layar. Jangan hanya karena kesalahan 1-2 itu tuh kita melupakan semua kebaikan mereka. Jadi please lah, jangan kesalahan itu aja yang diungkit. Setiap orang berproses, setiap orang bisa melakukan kesalahan dan setiap orang berhak untuk memperbaikinya. Jadi ya udahlah, mereka ini cuma ingin bersilaturahmi. Apa salahnya? Tapi mungkin bukan sekarang ya, karena nggak tepat juga waktunya. Ya udah, kita doain aja yang baik-baik. Jadi please banget buat kalian nih yang masih head comment ke Kak Vio, segera tobat deh, segera tobat karena pada kenyataannya mereka tuh baik-baik aja semuanya, baik-baik aja. Oke, mending kalian check out ini hijab aku langsung di keranjang, harganya cuma 30 ribuan. Nih, ekstra aja bos. Bagi lu Bapak tuh, 500.000. Bentar lah, sabar bentar. Kita prank dulu. Mau prank apa? Rencana aku mau bawa lari sepedanya. Boleh nggak bos? Boleh. Kan kita live nanti tanggal 4 Juni ya. Iya. 4 Juni ini kita live. Ini kan umrah aja bos, umrah 20 orang. Lagi apa? Pokoknya habis kurang lebih 1 miliar lah. 1 miliar. Nah, nanti bilang aja mereka mau apa di komentar nanti. Banyak kali ya. Kau bagi bantu Bapak tuh. Berapa aku bagi dia? Kau bagi aja ke orang semua, suruh dibawa air, bagi ke orang-orang minum. Bapak buat semua, kita bagi-bagi orang, bisa nggak? Oh, bisa. Bang, minum bang. Makasih, Pak. Ya, makasih, Pak. Tunggu dulu bang, ya pergi dulu. Dari bos kita, ini amanah. Kita mau ingatkan orang nih. Tanggal 4 Juni nanti kita mau live di TikTok yang sekali. Mau berbagi banyak-banyak rezeki di sana bang. Motor, umrah 20 orang. Habis itu kita mau bagi ini lagi bang. Modal untuk orang. Orang 20 juta. Abang 20 belum Masa Khalid? Belum. 20 dulu bang. Mana tuh ada rezeki nanti. Tiap-tiap layar dapat motor bang. Mana? Nih. Yang belum follow dulu guys. Baru follow aku kasih nih. Cepet bang. Ada lagi? Abang nggak mau follow? Belum punya TikTok. Download dulu bang. Nih share berdua ya sama kawannya. Dapat ikan nggak? Tuh dapat rezeki dulu dari Asa Khalid ya. Makasih om. Yang lebih nih bapak bagi buat orang nanti. Bapak sedekah. Bapak kira aja berapa semua? Gimana sih bos? Begini aja lah pak. Hah? Aku borong nih semua, aku ambil sepeda, bisa nggak? Bisa. Sepedanya. Nggak, canda aja pak. Iya. Ini bapak belum follow pun dapat ini pak. Dari Asa Khalid ini pak. Oh, iya, bos. Yang berfollow dulu Asa Khalid. Ini kita pulang dulu pak. Oh iya, makasih. Siap. Aku bukannya lebay ya, bukan cuma aku nih, kalian baca ini banyak lagi yang lebih keren dari ini, banyak juga. Tapi aku kasih satu contoh nih. Salah satu dari KLzo 30, aku juga bela-belain nggak belanja yang sekiranya bisa ditunda karena niatku mau aku belanjain di live Aisar. Bahkan duit THR aku pun masih utuh, sengaja aku simpan nunggu live Aisar biar puas beli-beli. Jadi guys, kami itu sebagai fans tidak pernah berharap balasan apapun dari Aisar, enggak. Termasuk aku tap-tap layar ikut bismillah, aku tap-tap layar pada saat dia live komen-komen bismillah, bukan semata-mata untuk ya biar aku aja yang dapat umroh, biar enggak sayang. Karena aku sangat yakin bahwa rezeki itu sudah diatur, udah tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Kalau memang Allah udah panggil aku ke Baitullah, entah itu melalui Aisar, entah itu melalui hasil keringatku sendiri, entah itu berasal dari hadiah atau pemberian orang lain, pasti akan datang kalau sudah rezeki aku. Itu keyakinan aku guys. Tapi kecintaan kita terhadap Aisar ini karena Aisar itu benar-benar tulus. Aisar itu benar-benar bantu rakyat. Aisar itu benar-benar memberikan contoh anak muda zaman sekarang, Gen Z khususnya, bahwa di kesuksesan dia masih sempat-sempatnya mikir untuk orang lain, bersedekah. Zaman sekarang mana ada gitu, jarang banget orang malah validasi untuk flexing kekayaan, terus
untuk berfoya-foya, apalagi di usia masih muda, belum ada tanggungan kayak Aisar. Kalau dia masih sempat mikirin rakyat, guys. Itu yang buat emak-emak itu sayang sama Aisar, khususnya kaum emak-emak nih. Jadi kalau kalian ngeledekin kami, fans Aisar bilang si Mangap udah lama nggak tap-tap layar. Hey, jangan salah sayang, kami itu udah rindu banget yang namanya tap-tap layar 24 jam. Udah kangen banget, tahu nggak sih? Secandu itu live-nya Aisar. Kalian nggak tahu betapa berharganya setiap kali kami mendapatkan notif bahwa Aisar sedang live. Dan kalian nggak tahu rasanya gimana sedihnya kami ketika kita tahu kita sudah melewati live-nya Aisar. Ternyata kami nggak nonton, itu rasanya sedih banget, guys. Terdengar lebay, tapi kalian belum tahu rasanya ada di posisi kita. Contohnya aku sudah memimpikan Aisar berkali-kali, mimpi ketemu sama Aisar. Sampai aku bangun tidur, aku bilang sama suami aku, Pak, tadi malam aku mimpi Aisar. Padahal Aisar udah aku jemput di bandara di dalam mimpi aku, tapi kok bisa-bisanya dia cuekin aku. Aku sampai nangis. Terus suami aku ketawa. Suami aku tau nggak bilang gini, kalau Aisar datang ke Lombok, aku yang akan paksain bagaimanapun caranya, dimanapun Aisar ada, kita samperin, kita cari. Walaupun seprivate apa hotelnya, aku akan cari cara biar kamu bisa ketemu. Jadi jangan kalian kira kami para fans ini adalah istri-istri durhaka. Enggak. Kami itu didukung penuh sama suami, karena suami kami itu tahu kami mengidolakan orang yang baik. Apalagi Aisar sudah bilang bahwa di live-nya bulan Juni ini dia akan mengalokasikan seluruh keuntungannya untuk rakyat, untuk modal dia keliling Indonesia berbagi untuk semua rakyat. Jadi jangan lupa emak-emak, ditahan dulu belanjanya sekarang. Skincare aku juga sudah habis, tapi aku tahan-tahan dulu. Entah skincare brand apalagi yang akan masuk di labnya Aisar, itu yang akan aku pakai lagi. Ya udah gitu aja. Jadi kepada para haters, sayang-sayangku, semakin kalian membenci, semakin wajah Aisar terngiang di kalian. Aku berharap suatu saat kalian akan menjadi bagian dari kami. Ngefans sama Aisar. Dilema nih. Finally kita berjumpa Berapa tahun nih? Setahun? Setahun ada tak jumpa? Tahun lebih. Kami terjumpa juga dekat mana? Dekat mana nih? Suraya. Dia duit dah sepah. Dia duit dah sepah. Aku dengki bah. Ini memang aku dengki ni. Oh my god. Next sebab. Okay, ni satu hari. Just itu. Hey, gila lah. Dua lagi ni. Ini satu lagi ni? Satu lagi. Ayo, dia mat. Out of my mind. Ini awak lema ni. Finally kita berjumpa. Gila ganteng banget Aisar di sini. Ya Allah. Ya Allah, sumpah. Ya Allah, Sar. Itu kayak umur dia berapaan tuh? 19-20 kali ya? Enggak, kalau 19 nggak mungkin, kayaknya 22-an kali ya. Asli mak, gila ganteng banget Aisar di situ ya kan, manis, cute, old money kelihatan banget ya kan. Tuh temen-temennya aja bilang duit pesepah, glamor ya kan. Ini para apa ya, haters Aisar nih. Udahlah. Udah males gue kan. Cuma ya kayak mana, masih aja mereka ngata-ngatain nih. Jadi harus tetap diimbangi kan. Tetap harus diimbangin cuy. Kalau enggak ya gitu, tantang tenteng terus ya kan. Udah ngerasa apa, idolnya sok-sok paling ter gitu loh. Memang bener loh, fans tuh ngaruh banget loh buat menjaga kredibilitas idolanya ya kan. Jadi ya itulah itu kan. Dan semakin kesini ya kan, gue juga nggak begitu paham ya kan. Kalau ternyata semakin kesini ya semakin paham gue gitu ya. Why this fanatic fans awet gitu loh. Ya mungkin inilah kali ya saatnya the downfall of this fanatic fans ya. Kejatuhan dari fans fanatik.
Ya kalau aku pikir bener-bener juga banyak kok yang bilang yang bisa menguasai hanya fans Ais, ya kan? Jadi tolong ya, lu tuh kalau mau menghina orang, menghujat orang, lihat dulu ya, yang lu hujat tuh siapa, yang lu tuding tuh siapa, yang lu hina tuh siapa gitu. Dari sini aja ya udah kelihatan ya kan, seorang Aisar Khalid loh. Gue ini bukan gini, kita mata waras aja cuy. Lepaskanlah baju-baju gue sebagai fans Aisar lah. Gue juga nanya kok sama teman-teman kantor gue yang gak ada hubungannya dengan Aifu, clear kok ya kan, kayak mana bentukan Aisar gitu loh. Wajar gak lu selalu tuding kayak gitu terus ya, dengan narasi-narasi basi lu itu gitu loh maksud gue. Jadi ya tadi gila Aisar, sumpah lu ganteng banget di sini ya, auranya old money, CEO muda, manis iya, cute iya, badass iya, seksi iya, hot iya, buset dan ya anak. Sumpah lo, maksud gue tuh kalau yang kayak gini mau dianggap terter mah masih mending gitu loh. Memang ada modal gitu loh, fisik ya. Ya, modal idol tuh yang pertama fisik dulu. Fisik dia ini kan di apa? Nggak pas-pasan cuy, nggak perlu permak sana sini, permak sana sini. Dari orok udah keren gitu loh. Dari orok udah ganteng cuy ya kan. Belum lagi dari sisi keluarga ya kan. Udah bosen gue kayaknya ngomong ini, tapi terpaksa gue bilangin gitu. Harus gue ulang lagi. Kali-kali aja kan haters Aisar ini sadar gitu ya. Dari keluarga ya. Bukan OKB cuy, old money. Sampai ke keturunan-keturunannya pun bukan orang kaleng-kaleng, tajir dan berpendidikan. Nah itu yang perlu lu garis bawah ya. Kalau orang tajir mah banyak, siapapun bisa tajir zaman sekarang ya. Dengan cara viral, dengan cara tidak baik bisa tajir, tapi educated ya. No, not everyone got it gitu loh. Educated mindset, positive mindset, grow mindset, gak semua orang punya cuy ya. Hanya kalangan tertentu cuy gitu loh. Makanya gue ketawa aja gitu kalau lu ngenilai orang tuh hanya dari materi ketajiran gitu loh. Udah jelas lu tuh SDM rendah. Ya mohon maaf kalau gue ngomong kayak gitu. SDM tinggi gak akan nilai orang kayak gitu sayang ya. Gitu loh, paham? Terus apa lagi? Dari sisi education, magister dari universitas terkenal ya kan. Apalagi mandiri ya, tidak mengandalkan duit orang tua ya. Dia bisa aja tajir dari babenya yang emang kaya, emaknya juga wanita karir, tapi kagak, dia usaha sendiri. Nah itu baru keren gitu loh. Anak muda yang kerja keras bisa menghasilkan uang sendiri, financially independent by himself, not supporting by his family kayak Wakanda tajir sedikit, anak pejabat mulai ngandalin ordal gitu loh ya, sampai ke tuh sampai ke pemimpin bangsa ini aja ordal gitu loh. Itu yang lo banggain. Aduh udahlah maksud gue ya kan. Apalagi ya kan. Ya belum lagi ya cucutnya ya kan yang santun, menghargai orang ya. Kalau perihal apa yang lu selalu bawa haters ini geplak Hana ini cuy, itu tuh gaya. Tapi ya udahlah ya, lu kalau mau itu lu googling tuh gaya bercandaan orang Arab atau gaya bercandaan apa ya. Selama emang orangnya nggak masalah, ngapain lu repot? Lu pernah dengar kan meme ya, kalau orang udah saling roasting tuh artinya udah deket banget, karena nggak ada jaim-jaim lagi. Nah gitu loh maksud
Maksud gue tuh ya tadi ya, kalau haters kan selalu yang diangkat tuh yang tadi bisa digoreng, perihal Aisar geplak, apa lagi bercandaannya yang sok kasar, sama bercandaan sama babanya yang menurut lo berlebihan. Lah emang cara bercandanya begitu, mau gimana? Masing-masing orang kan punya culture sendiri, budaya, adat, kebiasaan sendiri, cuy ya. Gitu loh. Justru yang berbahaya itu nggak geplak-geplak, tapi omongan lo tuh merendahkan, menghina, memfitnah, mengadu domba. Itu lebih berbahaya gitu loh, lebih kejam dibanding ya. Gue bukannya jadi mentolerir hal-hal yang seperti itu ya, bukan gitu. Cuma maksud gue nih, emang lu tuh nggak adil gitu loh. Yang lo lihat tuh negatif, ya kan? Positifnya Ais tuh nggak ada lu lihat ya, yang dia humble ya kan, dia menghargai orang ya kan, respect lah ya, empati sama orang, rasa empatinya besar, rasa berbaginya besar ya kan, tetap seimbang antara akhirat dan dunia, tetap berusaha menjadi orang yang lebih baik gitu loh. Apalagi yang lo bilang ya, selalu introspeksi ya kan, ibaratnya ya tadi berusaha lebih baik dan berusaha untuk selalu jaga silaturahim, gak mau bergaduh sama orang, selalu minta maaf meskipun dia gak salah. Yang kayak gini masih dibilang NPD, padahal jelas-jelas NPD itu adalah tadi yang pertama sombong ya, arrogant, jumawa, congkak. Yang kedua gak bisa dikritik, males minta maaf, selalu merasa benar. Nah itulah ciri khas murni NPD. Ada kagak itu di Ais gitu loh? Adalah gue jadi suka juga nih akun ini ya, suka up historis Aisar ya. Dimana emang zaman dulu dia ganteng banget. Cuma memang bener ya, Aisar tuh emang harus berisi. Setuju gue Sar, lu achieve di 90 kilo ya. Makin lo Sar ya, makin hot. I think this look is my most favorite deh ya, karena dia emang kayak seganteng itu. Udahlah, kayaknya sampai kapanpun gue akan support dia lah ya. Kita doain Aisar tetap istiqomah, humble, dan selalu menghibur. Nah oke teman semuanya, para fan Aisar Khalid dimanapun berada. Jadi itulah ya barusan video reaksinya bisa sajikan. Ya itu terkait yang pertama tadi, wah ini luar biasa ya kata Kak Vio ya. Partner gymnya Kak Vio tuh langsung dari Malaysia. Wah keren banget teman semuanya. Sampai dia bikin TikTok dan bareng-bareng Kak Vio ini. Oke. Dan selanjutnya ada Bunda Molly Shop ya, yang mengomentari, merespon terkait Kak Vio yang diberikan dengan si Fuji ya. Itulah ya, udah dijelaskan. Dan ada Zal yang berbagi untuk orang-orang yang mesti dihampiri oleh Aisar Khalid. Wah luar biasa, sampai burung teman semuanya. Dan informasi juga itu 4 Juni besok ini teman semuanya ya, Aisar Khalid akan live teman. Nah jangan lupa ya, di follow akun Instagramnya Aisar Khalid ya, itu 4 Juni akan live ya, jualan pastinya ya. Dan juga ada dari Bu Bidanena ya terkait itu live-nya Aisar Khalid ya, ditunggu katanya produk-produknya. Dan juga yang terakhir ini Bunda LSR menjelaskan bahwasanya di sini stop lah untuk beri huru-hara atau menghujat Aisar Khalid. Memang Aisar Khalid yang sebenarnya itu orangnya yang tidak sama dengan apa yang teman-teman hujat ya, atau dibuat huru-hara. Oke teman, cukup sekian video reaction kali ini ya. Semoga video reaction kali ini bisa memberikan informasi terbaik untuk teman-teman para fan Aisar, dan juga informasi kepada para haters yang selalu menghujat Aisar Khalid ya. Oke, gimana tanggapan teman semuanya? Komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.